Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada sore ini kita masih berkesempatan menunaikan kewajiban salat maghrib dan juga sekaligus mengikuti majelis ilmu sehingga kita bisa melanjutkan mengikuti majelis ilmu, majelis tafsir dan tadabbur Al-Quran. Salam dan salam sama-sama kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran kepada beliau ala sab'ati ahruf, 7 wajah Al-Quran atau 7 huruf. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya bagaimana Jibril membaca Al-Quran kepada Rasul dan Rasul membacakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat membacakan Al-Quran kepada para tabi'in, dan begitu seterusnya Al-Quran sampai kepada kita, baik yang tertulis maupun yang dihafal. Bagaimana Rasul membaca Al-Quran, bagaimana Jibril membaca Al-Quran kepada Rasul, itulah Rasul menyampaikan kepada sahabat dan umatnya, tidak ditambah satu huruf pun, juga tidak dikurangi. Dan begitulah sampai Al-Quran itu kepada kita. Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah Al-Quran yang sesuai dengan Al-Ardah Al-Akhirah, sesuai dengan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di tahun beliau masih hidup. Dari tertib mushafnya, tertib Al-Qurannya, susunan ayatnya, susunan juznya, susunan surahnya, dan sebagainya, itulah Al-Quran yang kita baca sekarang. Pun nanti ada perbedaan cara membaca, itu sudah dimasyhurkan oleh para qurra, para tabi'in yang meriwayatkan Al-Quran dari sahabat dan juga dari Rasulullah SAW. Bapak yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita masih di surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hukum apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan, dan apakah Bismillah itu bagian dari Al-Quran atau bukan. Kesimpulan terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Tapi para ulama sepakat bahwa Bismillah itu adalah bagian dari Al-Quran. Yang menjadi khilaf, perbedaannya adalah bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Hanya madhab Maliki yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa hukum membaca Bismillah? Kalau demikian, kesimpulan hukumnya adalah bahwa Al-Quran, Bismillah itu bagian daripada Al-Quran,
dia menjadi khilaf di kalangan para ulama apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa hukum membaca bismillah dalam sholat? Di sini pun para ulama berbeda pendapat. Berangkat dari pendapat apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Mereka mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak boleh membaca bismillah di awal Al-Fatihah karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini mazhab Maliki. Berangkat dari perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dibaca bismillah dalam salat tapi sirran fi kulli raka'atin min raka'atis salat. Dibaca karena ada bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca sir dengan hadis, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yaqra'uha al-musalli wujuban. Dalam mazhab Syafi'i wajib membaca bismillah fil jahri jahran. Kalau kita salat jahar maka dibaca jahar. Wa fis sirri sirran. Kalau sir rakaat ketiga, rakaat keempat berarti dibaca sir. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa yaqra'uha sirran wa la yasunnul jahru biha. Dibaca sir dan tidak disunnahkan menjaharkan bismillah di awal Al-Fatihah. Keempat pendapat ini masing-masing menukilkan dalil-dalil yang sahih. Baik Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya menukil dalil-dalil yang sahih. Tapi singkat saja kita sampaikan bahwa sir atau jahar itu kedua-duanya dibaca sir atau jahar, kedua-duanya itu dilakukan oleh tiga mazhab kecuali Maliki. Karena dalam mazhab Maliki mereka tidak membaca bismillah karena dia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi mazhab Maliki, mazhab Hambali, kemudian Abu Hanifah dan juga mazhab Syafi'i membaca. Karena setiap jahar itu memiliki dalil masing-masing. Kemudian berikutnya adalah ini masalah hukum yang kita bahas. Hal tajibu qira'atul Fatihah fi shalah? Apa hukum membaca Al-Fatihah dalam salat? Jumhur ulama mengatakan bahwa qira'atul Fatihah, bahwa membaca Al-Fatihah dalam salat itu wajib. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu dalil yang paling sering kita dengar. Bahwa tidak ada salat, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil kitab, fahiya khidaj." Tiga kali Rasulullah mengatakan khidaj, kurang. Ya. Fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang melaksanakan salat dan tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya, maka kurang. Kalau hadis yang pertama memang tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah yang dibaca pun harus benar. Tidak hanya sekedar bunyi, harus benar. Maka membaca Al-Quran dengan tartil itu maknanya adalah membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf haknya, makhrajnya, sifatnya, matnya, gunnahnya, waktunya, tidaknya, itu mesti dipenuhi. Maka Imam Al-Jazari menyampaikan dalam Muqaddimah
Qur'ana fahuwa athimun. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan ilmu tajwid, maka dia berdosa. Itu kata Imam Al-Jazari. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah, tidak boleh kita membaca Al-Quran itu dengan huruf Latin. Kita sampaikan pada pekan yang lalu. Karena tidak ada padanan huruf antara Latin dengan bahasa Arab. Bagaimana kita kalau membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Bagaimana kita membedakan antara ta, huruf ta yang ada dalam huruf hijaiyah dengan Latin, huruf sya, huruf ha. Nah, makanya mempelajari ilmu tajwid agar benar bacaan Al-Quran kita adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, amarna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, kata Abu Sa'id, untuk membaca Al-Fatihah dalam salat, wa ma tayassara, dan ayat-ayat yang lain yang mudah untuk dibaca. Artinya setelah membaca Al-Fatihah, maka baca ayat yang lain, surah yang lain yang mudah bagi kita, tidak berkesulitan. Baik, ini sedikit lanjutan dari bahasan kita sampaikan pada pekan yang lalu. InsyaAllah malam ini kita akan masuk ke bagian pertama dari surah Al-Fatihah, tentang fadail surah Al-Fatihah. Apa keutamaan surah Al-Fatihah? Yang merupakan bukan surah pertama diturunkan, bukan ayat pertama diturunkan, tapi diletakkan pertama dalam Al-Quran. Kan surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq, 5 ayat pertama. Tapi justru tidak diletakkan di awal mushaf. Di awal mushaf justru diletakkan surah Al-Fatihah. Apa sebenarnya rahasia di balik susunan Al-Quran yang seperti ini? Sehingga surah Al-Fatihah itu menjadi surah yang pertama kita baca. Apa keutamaan surah Al-Fatihah itu? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, alhamdulillahirabbil alamin hiya as-sab'ul masani. Bahwa alhamdulillahirabbil alamin atau Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Apa maksud diulang-ulang? Ya, kita baca setiap hari. Dalam sholat kita baca. Orang sakit juga kita baca Al-Fatihah. Orang meninggal, takziah ke orang meninggal juga dibaca Al-Fatihah. Ya. Kadang mau tidur juga dibaca Al-Fatihah. Setelah sholat dibaca Al-Fatihah. Meskipun ada banyak pendapat yang mengatakan tidak ada Al-Fatihah setelah sholat. Ini yang disebut dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin merupakan Al-Qur'an yang agung yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir, ya Jabir, ukhbiruka bi khairi suratin nazalat fil Qur'an, nuzilat fil Qur'an. Sampaikan kepada kamu surat yang terbaik, surat yang istimewa Allah turunkan dalam Al-Quran. Qala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala Fatihatul Kitab, itu adalah
fiha wa la yakfi anha ghairuha. Kalau seandainya tidak ada surah yang lain, maka cukup Al-Fatihah sebagai panduan hidup kita. Dan surah yang lain itu tidak sempurna kalau tidak ada Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dia sudah sempurna, sudah menjelaskan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia di surah Al-Fatihah. Karena dalam surah Al-Fatihah itu Allah jelaskan semua isi Al-Quran. Dia jami', mengandung semua isi Al-Quran. Maka seandainya tidak ada surah yang lain, maka cukup surah Al-Fatihah. Apa yang dibahas dalam surah Al-Fatihah? Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Kita buka Al-Quran, apa yang kita baca pertama? Tentang siapa Allah. Artinya zat yang pertama yang mesti kita ketahui dan sifat yang pertama yang mesti kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan kepada kita tentang siapa sesungguhnya Allah itu. Bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Zat yang Maha Rahman, yang memberikan semua kebutuhan manusia, kafirkah ia atau muslimkah ia, kafirkah ia atau berimankah ia, salihkah ia atau tolehkah ia. Allah berikan semuanya dengan sifat rahmannya. Allah kenalkan kepada kita di awal kita membuka Al-Quran. Siapa yang orang yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah, semua diberikan oleh Allah. Itu bentuk keadilan Allah. Dan juga Rahim bil mu'minina fil akhirah. Bahwa sifat Rahim itu hanya dikhususkan kepada orang mukmin. Dengan sifat Rahim inilah Allah masukkan surga orang-orang yang beriman, meskipun amal perbuatannya tidak bisa menggantikan kenikmatan surga. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Bahwa kalian tidak akan mungkin masuk surga dengan amal perbuatan kalian. Illa ayyatarammadiyallahu bi rahmatih. Kecuali dengan sifat rahimnya itulah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan wa takfi an ghairiha. Sudah. Kalau seandainya Allah turunkan saja surah Al-Fatihah, maka cukup semua. Karena hal yang pertama yang mesti kita ketahui adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dijelaskan. Nanti lebih detail kita akan jelaskan ini ketika kita masuk dalam ayat-ayatnya. Wala yakfi anha ghairuha. Sedangkan surat yang lain tidak akan sempurna kalau tidak ada surah Al-Fatihah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Quran 'iwadun an min ghairiha wa laysa ghairuha minha 'iwad. Bahwa Ummul Quran Al-Fatihah itu adalah pengganti daripada surah semua Al-Quran. Dan semua surah yang ada dalam Al-Quran tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Ini menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah. Maka Bapak yang dekat Allah, kalau kita datang ke orang sakit, kita baca Al-Fatihah dengan segala keagungan Al-Fatihah itu, kira-kira butuh dalil khusus tidak bahwa boleh membaca surah Al-Fatihah? Tidak perlu kan? Cukup dengan keagungan Al-Fatihah ini yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh membaca surah Al-Fatihah ketika misalnya kita jenguk orang sakit atau kita mendoakan anak kita untuk kebaikan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dia mengatakan dalam Zadul Ma'ad, Fatihatul Kitab wa Ummul Quran was Sab'ul Masani. Ini nama-nama surah Al-Fatihah yang beliau sebutkan. Bahwa Fatihatul Kitab, Ummul Quran
wad-dawa an-nafi', obat yang bermanfaat, war-ruqyah at-tammah, surat ruqyah, wa miftahul ghina wal falah, pembuka pintu rezeki. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan cukup Al-Quran itu menjadi pembuka pintu rezeki kepada kamu. Salah satu hal yang mesti kita lakukan sebagai wasilah untuk membuka rezeki kita di pagi hari adalah membaca Al-Quran. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya, walladhi yaqra'ul Qur'ana fi baitihi tahduruhu al-malaikah. Orang yang membaca Al-Quran dalam rumahnya, maka para malaikat akan hadir ke rumahnya. Wa tahjuruhu syayatin, dan syaitan akan menjauh dari rumahnya. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhu syayatin wa tahjuruhu al-malaikah. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka syaitan yang akan hadir ke sana dan malaikat akan menjauh dari rumah. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran kal baitil kharb. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti rumah yang roboh atau seperti kuburan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan keutamaan Al-Fatihah ini dengan banyak keutamaan. Wa miftahul ghina wal falah, sebagai pintu kesuksesan, pintu rezeki, pembuka rezeki. Wa hafizatul quwwah, menjaga kesehatan, menjaga kekuatan. Wa dafi'atul hammi wal ghammi wal khauf wal hazan, menghalangi kesedihan, kesusahan, kekacauan dalam hidup. Itulah surah Al-Fatihah. Liman arafa miqdaraha wa 'ataha haqqaha wa ahsana tanzilaha ala da'i wa arafa wajhal istisfa'i wa tadabi. Ini semua diberikan kepada orang yang mengetahui keutamaan surah Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di antara dalil yang paling sahih yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah itu adalah yang diriwayatkan dari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqidan, tiba-tiba Nabi mendengar suara. Naqidan min fawqihi, tiba-tiba mendengar suara di atasnya. Farafa'a ra'sahu faqala. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, mendongak ke atas, kemudian menyampaikan, hadza babun minas sama. Ini pintu langit sudah dibuka. Futihal yaum, dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattun illa al-yawm, tidak pernah dibuka pintu langit kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, dan malaikat Jibril turun dari pintu langit. Faqala hadza malakun nazala ila al-ardi, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattun illa al-yawm. Ini malaikat turun ke bumi dan tidak pernah turun kecuali hari ini. Fasallama al-malik wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Berbahagialah dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu wahai Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lan taqra biharfin minhuma illa uhtitahu.
Al-Fatihah ini, maka surah Al-Fatihah ini bisa dibaca di mana saja. Bahkan ada yang bertanya, apa hukumnya membaca surah Al-Fatihah ketika menguburkan mayit atau setelah mayit dikuburkan? Para ulama Al-Azhar dalam fatwa-fatwa dan Miftah, mereka mengatakan bahwa itulah masyru', amrun masyru' wa mustahab. Syariatkan dalam agama kita membaca surah Al-Fatihah ketika mayit sudah dikebumikan. Atas dasar apa? Atas dasar keutamaan surah Al-Fatihah. Imam Nawawi dalam kitab beliau menyampaikan, anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma istahabba an yaqra 'ala al-qabri ba'da dafni awwal surah Al-Baqarah wa khatimatiha. Beliau menganjurkan agar setelah beliau dikuburkan agar membaca awal surah Al-Baqarah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Qala Imam An-Nawawi fil Azkar, wa yustahabbu an yaq'uda 'indahu ba'da al-faragh sa'ata qadra ma yunharu juzura wa yuqassamu lahmaha. Maka Imam Nawawi menyampaikan disunahkan, di mustahab hukumnya, dianjurkan kita duduk sejenak setelah mayit dikuburkan untuk membaca Al-Quran di sana. Beliau memberikan kadar berapa lama dianjurkan kita duduk. Selama kita menyembelih onta, kemudian dibagi-bagikan dagingnya, kira-kira yang dianjurkan. Makanya atas dasar ini, atas dasar keutamaan surah Al-Fatihah tadi, para ulama berpendapat bahwa hal-hal seperti itu dianjurkan. Meskipun banyak juga yang menantangnya kan, dengan alasan bahwa Nabi tidak melakukannya dan sahabat tidak melakukannya. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah yang kita sebut di awal bahwa surah Al-Fatihah ini adalah mencakup semua isi Al-Quran. Apa yang dibahas dalam Al-Quran? 4 tema sentral Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang akidah. Akidah itu kan mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas dalam Al-Quran. Tentang akidah. Al-Quran membahas tentang ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat wa aqimus shalah kutiba alaikumus shiyam dan sebagainya. Ayat-ayat tentang ibadah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang kisah tokoh-tokoh yang Allah ridho kepada mereka, dan juga kisah para tokoh yang Allah murka kepada mereka. Ada Fir'aun, Allah murka kepada Fir'aun, dibahas dalam Al-Quran, bukan hanya satu tempat, di banyak tempat. Dan Nabi Musa yang Allah ridho kepadanya, Rasul Allah ridho kepadanya, dan Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, tokoh-tokoh yang Allah murka terhadap mereka. Ini dibahas dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah Al-Quran membahas tentang manhaj hidup, cara kita hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak yang dimuliakan Allah, 4 tema sentral Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang yang manhaj hidup, tentang alam juga, bagaimana kita bermuamalah dengan alam, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana bermuamalah dengan hewan dan sebagainya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbicara tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Allah turunkan wahyu, kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita beribadah. Justru praktik Nabi setelah terhadap ibadah itu lebih banyak daripada yang beliau sampaikan. Kita mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga tentang manhaj hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Itu jalan yang ditempuh oleh para nabi, para sholihin, para syuhada. Itulah jalan yang lurus. Artinya Bapak yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah usaha kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para sholihin, para syuhada. Kemudian yang terakhir, ghairil maghsiratal ladzina an'amta 'alaihim, para tokoh yang Allah ridha kepada mereka. Siapa? Itu para nabi, para sholihin, para syuhada dan sebagainya. Ini dibahas dalam Al-Qur'an. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian yang terakhir adalah juga dibahas tentang para tokoh yang Allah murka terhadap mereka. Ada Fir'aun, umat sebelumnya. Ada Qarun, ada Haman, ada anak Nabi Nuh, ada istri Nabi Nuh. Mereka para tokoh. Siapa lagi? Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasul, para tokoh-tokoh yang Allah murka terhadap mereka. Kaum Samud, kaum Samud itulah kaum Nabi Saleh, para mutrafun, para raktun, para pemimpin, para tokoh kaum Samud, para tokoh kaum Ad, tokoh kaum Lut. Itu Allah berikan contoh kepada kita agar kita bisa mengambil ibrah. Apa akhir daripada pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya Bapak Ibu dan Allah, apa yang kita jalani sekarang adalah bagian dari mengulang sejarah. Yang taat dia akan mendapatkan kebaikan, yang tidak taat dia akan mendapatkan keburukan. Contohnya sudah ada. Contoh tokoh yang Allah murka terhadap mereka pada zaman Nabi sampai sekarang. Zaman Nabi sampai sekarang. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu disebut namanya di dalam Al-Quran. Beliau masih hidup, surah Al-Lahab turun. Itu kan contoh real kepada kita bahwa pembangkangan itu bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun ayat itu turun karena sebab dia. Meskipun ayat Al-Quran itu turun untuk dia. Ini kan surah Al-Lahab kan Allah tegur langsung Abu Lahab. Tapi beriman gak Abu Lahab? Beriman Abu Lahab? Gak beriman Abu Lahab. Coba kalau Abu Lahab beriman, gimana status ayat ini? Abu Lahab beriman ya? Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ketika Abu Lahab membaca ayat ini, dia sadar dia dapat jadi hidayah. Nah, gimana ayat ini? Sama halnya, tidak perlu bertanya bagaimana. Sama halnya dengan kita sekarang. Suruh baca orang yang tidak sholat, suruh baca ayat tentang perintah sholat, dan baca ayat
Hidayah itu ada. Tidak ada, Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling mudah kita itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 4 tema sentral yang dibahas dalam Al-Qur'an dan sudah dimulai pertama